Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga kalian sehat selalu. Kali ini adalah tema 7 ya. Langsung kepada rangkumannya, materi PKN pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Yang kedua, seorang pemimpin yang baik tidak akan melaksanakan segala gagasan kepada anggota yang dipimpinnya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, ini adalah contoh daripada kegiatan musyawarah. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah harus baik, akan selalu bersikap adil. Pemimpin yang baik tidak akan meremehkan orang lain. Ya. Mampu mengorganisasikan anggota. Terus kemampuan manajerial atau pengaturan. Terus ciri pemimpin yang baik yaitu kemampuan memecahkan masalah. Terus selanjutnya yaitu mampu mempersatukan anggota. Nah, jadi semua anggota bisa dipersatukan oleh pemimpin tersebut. Terus yang selanjutnya memiliki tingkah laku yang baik atau teladan bagi para anggotanya. Nah, ini adalah contoh presiden kita ya. Terus selanjutnya yaitu materi PKN. Contoh pemimpin di sekitar kita ya, yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah kepala rumah tangga, yaitu adalah bapak. Yang kedua adalah ketua RT, terus ketua RW, 4 kepala desa, 5 kepala sekolah, dan yang terakhir yang ada di kelas yaitu ketua kelas. Ini adalah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah contoh gambar dari lambang Garuda. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini harus ada di dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Mengembangkan sikap hormat, menghormati antara pemeluk agama, antara agama yang harus kita hormati, toleransi, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama. Kita tidak boleh memaksakan atau memaksakan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Kalau beragama harus berdasarkan kepada hati, tidak berdasarkan pemaksaan. Nah, ini untuk bahasa Indonesia yang kemarin itu karangan, sekarang yaitu mengenai pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai hal sehingga untuk mempengaruhi pendengarnya. Cara berpidato dengan naskah, ada yang berpidato tanpa teks, ada yang dengan teks. Terus yang kedua adalah ada catatan kecil berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Walaupun kita tanpa teks, kita harus punya catatan kecil-kecil yang penting-pentingnya yang akan disampaikan. Terus yang ketiga itu cara berpidato tanpa teks. Nah, ini di luar kepala, ini memerlukan pengalaman. Terus bagi pemula dalam berpidato sebaiknya menggunakan teks atau naskah pidato agar lancar. Ya, jangan sampai di atas panggung kita demam panggung sehingga lupa semua apa yang akan kita sampaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, sebelum berpidato bacalah naskah dan memahami isinya. Terus selanjutnya mengetahui hal-hal penting, tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir dalam naskah. Nah, ya, kita dalam berpidato kita harus tahu undangan yang penting kita harus sebutkan. Ya, siapa saja yang hadir. Nah, jangan sampai yang hadir menjadi tersinggung karena sudah diundang tidak disebutkan. Lafal atau pengucapan kalimat harus jelas. Intonasi atau penekanan kalimat harus tepat. Terus sikap yang sopan dan tidak kaku. Nah, ini tinggi rendahnya nada harus, tinggi rendahnya suara juga harus kita perhatikan. Pandangan mata jangan selalu terarah pada naskah, sesekali mata diarahkan pada hadirin. Ya, kalau kita berpidato, mata kita menghadap kepada ke depan, yaitu kepada peserta. Langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Seperti yang kemarin ya, tema dulu. Tema disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakang pidato. Misalnya untuk acara perpisahan, kamu bisa menyampaikan tema berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru. Atau temanya terima kasih. Terus yang kedua, yaitu membuat pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato ya. Yang penting-pentingnya. Ya, terus yang selanjutnya menentukan tujuan pidato.
Tujuan pidato bermacam-macam, misalnya untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu, menghibur, menjelaskan sesuatu, atau mempengaruhi pendengar. Nah, kita harus sampaikan tujuan pidato. Terus yang selanjutnya menyusun kerangka pidato. Ya, kerangka pidato. Menyusun kerangka pidato, ini akan jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, ini terus salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, dan tujuan pidato. Nah, ini adalah pendahuluan. Isinya salam pembuka, assalamualaikum contohnya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus terima kasih kepada pihak-pihak yang menyaksikan, nah gitu contohnya ya. Terus selanjutnya kerangka pidato itu ada isi. Isi pidato berisi uraian materi pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema. Terus selanjutnya penutup. Berilah kesimpulan, saran, kritik, harapan-harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, ini dalam penutup kita harus diberikan inti yang harus kita lakukan, saran, kritik, harapan, terus salam. Yang terutama yang pentingnya salam. Terus yang selanjutnya mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah pidato. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia mengenai pidato. Nah, sekarang masih berlanjut mengenai IPA, yaitu pubertas. Seperti yang kemarin sudah jelaskan, pubertas itu kalau dalam Islam mumayyiz, akan menuju ke baligh. Ini ciri-ciri secara spesifik antara pubertas laki-laki dengan pubertas perempuannya. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum pubertas badan masih pendek, setelah pubertas tinggi, belum muncul jakun, setelah pubertas muncul jakun, belum berkumis, tumbuh kumis, belum tumbuh rambut pada ketiak, tumbuh rambut pada ketiak, belum tertarik dengan lawan jenis, tertarik dengan lawan jenis, dada belum membidang, dada menjadi bidang. Nah, maksudnya bidang itu tegap ya. Belum muncul jerawat, sekarang muncul jerawat. Nah, untuk jerawat ini Bapak berpesan agar tetap menjaga kesehatan, jangan dipencet. Khawatirnya menjadi infeksi ya, atau kalian obati saja dengan obat jerawat yang aman. Suara anak-anak yang dulunya sekarang menjadi suara yang lebih besar. Untuk ciri-ciri pubertas perempuan seperti yang sudah disebutkan kemarin, ya, ini yang pertama adalah tumbuh rambut halus pada ketiak. Yang kedua suara melengking. Yang ketiga pinggul melebar. 4 kulit halus. 5 ini bagian dada menjadi lebih tumbuh. 6 muncul jerawat. 7 tertarik dengan lawan jenis. Dan yang ke-8 menstruasi. Menstruasi ini adalah tanda bahwasanya sel telur kita atau sel telur menjadi sudah siap untuk dibuahi. Makanya pentingnya kalian untuk menjaga yang namanya pertemanan, apalagi dengan lawan jenis. Harap dijaga dan dibatasi. Cara mensikapi pubertas. Yang pertama, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Agama kita adalah agama Islam. Maka pada saat kita sudah balik, maka terkena wajib hukum, dosa, dan pahala. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Ya, harus dijaga. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Ya, apalagi sekarang, maka kita harus tetap menjaga kesehatan makanan dan tetap berolahraga. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang ini muncul banyak yang namanya pergaulan bebas, maka kalian harus cermat-cermat memilih teman. Nah, untuk SBDP atau SBK yaitu membuat poster. Ini salah satu contoh poster mengenai kehidupan sehat ya, remaja sehat, banyak makan buah dan sayur, dan disertai dengan informasi-informasi yang ada di situ. Poster adalah sebuah karya seni atau sastra berupa kertas berukuran besar berisikan kata-kata, gambar maupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Poster memuat berbagai informasi yang ditunjukkan kepada khalayak ramai atau masyarakat dengan tujuan untuk mengajak atau melarang atau menyarankan atau mengingatkan masyarakat dan lainnya. Nah, ini kalau poster ini bersifat karangan persuasif, sifatnya mengajak ya. Nah, ini langkah-langkah membuat poster. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat poster yang baik, yang menarik, sehingga tujuan kita tersampaikan kepada pembaca. Yang pertama adalah tentukan tema dan tujuan. Nah, temanya apa, tujuannya apa. Terus yang kedua, merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, membuat kata-kata yang menarik.
Nah, itu adalah beberapa contoh untuk membuat poster. Sekarang materi IPS yaitu berkaitan dengan Raden Ajeng Kartini. Bahwasanya ini lahir di Jepara 21 April 1879 dan meninggal di Rembang 17 September 1904, umur 25 tahun. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Ngasiroh. R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Nah, ini walaupun kita berada di kalangan oleh orang yang kurang mampu, tapi karena tekad yang kuat kita menjadi bisa sesuatu. Nah, ini adalah contoh buku R.A. Kartini yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Terus selanjutnya Ibu Kartini menempuh pendidikan di ILS Europe Leisure School hingga usia 12 tahun. Selama sekolah di ILC, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Surat-surat yang dituliskan lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Nah, ini waktu dulu bahwasanya image untuk wanita itu udah jangan berpendidikan tinggi, cukup di dapur saja. Nah, itu dibantah oleh Ibu Kartini bahwasanya perempuan juga punya kedudukan yang sama, hak yang sama untuk belajar, sama seperti anak laki-laki. Terus selanjutnya Ibu Kartini mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Nah, ini terus Ibu Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Kita memperingatinya sebagai Hari Ibu Kartini atau hari Ibu Kartini tanggal 21 April. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa kita memandang daripada laki-laki atau perempuan. Kita punya kedudukan yang sama. Terus selanjutnya ini adalah peta negara ASEAN, peta Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN ini adalah anggotanya adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina. Ya. Ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Sekalian amati contoh benderanya, gambar benderanya ya. Barangkali ada soal yang muncul nantinya. Contoh peran yang diberikan Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN, yaitu yang pertama adalah berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Salah satu ASEAN Ice Fertilizer Project. Ya, ini contoh Indonesia dalam bekerja sama dengan negara lain khususnya di anggota ASEAN. Aktif dalam AFTA yaitu mengenai organisasi perdagangan. Terus yang ketiga berperan dalam lumbung padi ASEAN. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian, maka Indonesia menjadi penghubung atau pengekspor barang-barangnya. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya kalian rangkum, catat yang penting-pentingnya saja. Ya, atau kalau bisa membuat peta konsep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.